izin untuk menyampaikan. Nah, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan identifikasi saya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam rangka penyusunan rencana strategis untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam identifikasi yang kami dan tim lakukan itu kami menemukan masing-masing sektor baik industri dan perdagangan itu ada beberapa permasalahan. Jika diurai lebih lanjut, untuk sektor industri ada 4 permasalahan, kemudian untuk sektor perdagangan sendiri ada 3 permasalahan. Nah, untuk sektor perindustrian, permasalahan pertama berkaitan dengan pelemahan di sektor industri di Jawa Barat. Pelemahan sektor industri ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, serta hambatan investasi. Mungkin bentuknya bisa jadi seperti pungutan liar, kemudian premanisme di kawasan industri, kemudian ada penerapan sistem neraca komoditas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya permasalahan kedua berkaitan dengan implementasi industri hijau. Di dalam perdagangan global, dunia itu pembeli sedang mencari produk-produk yang ramah lingkungan dan jumlahnya sekitar 88% mengalami peningkatan. Namun kapasitas kita untuk memenuhi itu sangat terbatas kayak gitu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sebenarnya tenaga kerja kita itu kan mengalami semacam mismatch antara kebutuhan industri dengan supply yang ada dari baik SMK maupun politeknik seperti itu. Nah, selanjutnya ada ketimpangan terhadap akses industri, di mana di Jawa Barat itu ada pembagian antara utara dan selatan. Nah, di utara sebagian besar adalah industri besar, sedangkan di selatan adalah industri kecil menengah. Nah, otomatis kue ekonomi di Jabar bagian utara lebih besar dibandingkan di Jawa Barat bagian selatan. Sementara akses yang terbatas untuk masyarakat di Jawa Barat bagian selatan itu menyebabkan kesulitan untuk meningkatkan standar atau kesejahteraan ekonomi masyarakatnya seperti itu. Nah, untuk industri tadi ada yang 4 itu. Kemudian ke perdagangan ada 3 permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan wacana relaksasi TKDN, di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk perubahan regulasi berkaitan dengan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. Nah, yang kedua berkaitan dengan ketergantungan kita yang tinggi terhadap produk impor khususnya untuk bahan baku. Nah, impor untuk bahan baku ini mendominasi supply chain produksi yang ada di industri-industri manufaktur di Jawa Barat. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana membangun rantai pasok yang lebih mendukung kepada ketersediaan produk dari dalam negeri seperti itu. Nah, terakhir berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baru perdagangan luar negeri atau impor dari Amerika Serikat atau reciprocal tarif yang 32% yang saat ini sangat mengganggu eksportir dari Jawa Barat seperti itu, Bu. Untuk isu-isu atau permasalahan yang menjadi identifikasi saya untuk isu strategis di Jawa Barat. Seperti itu, Bu. Apakah ada isu atau permasalahan lain dari industri dan perdagangan? Gimana? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk industri mungkin bisa dimasukkan yang lainnya, Bu. Ya. Seperti tren untuk memindahkan proses produksi dari Indonesia ke negara asalnya kayak itu. Nah, itu kan jadi ancaman untuk industri kita. Jadi pabrik-pabrik yang ada di Karawang, di Bekasi dan wilayah industri lain itu kan ada kemungkinan akan kembali ke negara-negara asalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu wacana seperti itu, Bu. Untuk perdagangan sendiri relatif baru adalah yang tadi tentang tarif seperti itu, tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk dari negara lain seperti itu. Ya, itu saja, Bu. Kalau untuk identifikasi permasalahan
Jadinya mungkin industri ada 5, kemudian di perdagangan ada 3 seperti itu. Selanjutnya yang ini Bu, yang data dan informasi yang saya peroleh setelah teman-teman olah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan isu prioritas dan strategis yang tadi dijelaskan. Yang pertama kan ada 4 isu ya di bidang industri. Nah, data-data yang diperoleh untuk untuk informasi tentang pelemahan sektor industri di Jawa Barat itu umumnya berasal dari media, dari berita-berita yang kami baca dan kumpulkan seperti itu. Jadi ada kurang lebih 4 berita dari kontan.co.id, kemudian ada Jawa Post, kemudian ada dari Kompas dan Detik News. Nah, semuanya bercerita tentang bagaimana sektor industri Jawa Barat melemah karena penerapan sistem neraca komoditas, kemudian simplifikasi cukai, kemudian pungutan liar dan gangguan ormas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk industri hijau kami memperoleh data seperti ini. Hingga tahun 2024 hanya sejumlah 146 perusahaan industri yang tersertifikasi SNI hijau di Indonesia seperti itu. Nah, ini menjadi kendala karena sebenarnya kita punya peluang besar terhadap produk ramah lingkungan di permintaan global seperti itu. Namun kita punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan ini, mendorong perusahaan-perusahaan industri khususnya yang ada di Jawa Barat untuk memproduksi produk ramah lingkungan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja di Jawa Barat ini kan tinggi, namun kendalanya adalah kita mengalami mismatch, jadi tidak sinkronnya kebutuhan industri dengan kualifikasi pendidikan yang dihasilkan oleh SMK dan perguruan tinggi, sehingga sebenarnya tantangannya adalah di vokasi industri yang sedang kita kerjakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah akses industri. Akses industri tadi kan yang Jawa Barat bagian utara dan selatan. Nah, ini yang perlu untuk kita tingkatkan karena untuk mencegah migrasi sebenarnya jadi penduduk Jawa Barat bagian selatan ke utara ini harus dicegah bagaimana agar yang penduduk di Jawa Barat bagian selatan ini tidak berpindah ke utara semua gitu, sehingga menyebabkan wilayah selatan menjadi kekurangan penduduk, sementara di utara menjadi semakin padat seperti itu. Jadi harus ada distribusi akses industri seperti itu. Nah, kemudian untuk isu strategis di sektor perdagangan, kan tadi ada 3 ya, ada wacana relaksasi TKDN. Nah, sebenarnya ini tuh plus minus, ada peluang, ada tantangan. Jadi peluangnya itu data yang kami kumpulkan menyimpulkan seperti ini, bahwa kita punya peluang untuk meningkatkan kemudahan pelaku usaha industri untuk mendapatkan bahan baku. Jika relaksasi ini diterapkan, kemudian bisa menurunkan biaya produksi karena memudahkan akses terhadap komponen impor yang lebih murah dibandingkan dalam negeri, produk dari dalam negeri. Nah, namun tantangannya adalah kita bisa jadi melemahkan industri lokal seperti itu, karena industri lokal atau IKM ini akan adalah penyuplai untuk industri besar seperti itu. Kemudian mengurangi permintaan terhadap produk lokal, termasuk potensi pelaku usaha industri maupun konsumen untuk semakin masif membeli produk-produk dari luar negeri seperti itu, Bu. Nah, yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku. Nah, impor bahan baku di Jawa Barat ini termasuk untuk industrinya itu termasuk tinggi karena berkaitan dengan supply rantai pasok yang dijalankan seperti itu. Nilai impor terbesarnya itu bisa bernilai sebanyak 2,7 miliar US dollar dan itu konsisten sepanjang waktu dan mendominasi setiap bulan. Nah, yang terakhir berkaitan dengan kebijakan tarif, Bu. Kebijakan tarif ini kan
32% adalah tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia seperti itu. Nah, ini sudah berlaku sejak 9 April 2025 dan merupakan tarif tambahan dari tarif sebelumnya yang 10%. Jadi secara otomatis kita sudah punya penambahan tarif lagi dari 10% bertambah lagi 32% seperti itu. Nah, ini akan memukul pelaku usaha seperti itu. Sementara Amerika Serikat adalah pangsa pasar terbesar untuk industri atau eksportir di Jawa Barat. Seperti itu. Mungkin informasi yang saya sampaikan, Bu, untuk data-data terkait permasalahannya. Tarif tetap berlaku, nanti berdampak gimana? Nah, kalau karena mengingat Amerika Serikat sebagai pangsa pasar terbesar untuk ekspor Jawa Barat, otomatis ini pasti akan memukul industri di Jawa Barat, khususnya industri yang padat karya kan, yang mempekerjakan banyak orang dengan hambatan untuk bisa masuk ke pasar Amerika Serikat sendiri, kayak gitu, Bu. Ya, seperti itu mungkin, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya untuk menyampaikan dua permasalahan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu. Nah, Om Erwin, punten, ini tuh ada arahan dari Bu Kadis dan Bu Sekdis terkait dengan materi dan paparan untuk LKPJ. Nah, ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi berkaitan dengan data-data yang sudah disusun, yang sudah kita susun bersama. Nah, data-data yang akan dikonfirmasi berkaitan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang baik di level gubernur maupun kepala dinas, sampai nanti di level kepala bidang yang mengampu program seperti itu. Nah, di sini kan disampaikan bahwa indikator kinerja untuk Gubernur Jawa Barat yaitu laju pertumbuhan sektor industri, kemudian ada target sebesar 3,34%, kemudian ada realisasi sebesar 3,52%. Kemudian di indikator kinerja kepala dinasnya ada nilai PDRB sektor industri dan perdagangan yang targetnya sebesar 1.117 triliun, kemudian ada realisasinya sebesar 1.168 triliun. Seperti itu. Nah, begitu juga di yang berikutnya ada di perdagangan. Di indikator kinerja gubernurnya adalah laju pertumbuhan juga, ada target 4,53%, realisasinya 4,85%. Kemudian indikator kinerja kepala dinasnya di targetnya 385 triliun, kemudian realisasinya adalah 408,6 triliun. Nah, yang ingin dikonfirmasi yang pertama tentang bagaimana menghitung target kinerja pada indikator kinerja Gubernur Jawa Barat seperti itu, yang laju pertumbuhan seperti itu. Nah, apakah ini sudah yang pertama adalah bagaimana menghitungnya, yang kedua bagaimana ketersediaan datanya seperti itu. Mangga dibantu Om Erwin. Baik, Pak, terima kasih. Untuk yang pertama, cara menghitung laju pertumbuhan sektor industri maupun perdagangan itu dihitung dari nilai realisasi tahun N dikurangi tahun N-1 dibagi N-1 dikali 100%. Oke, berarti itu terdapat indikator normal ya, maksudnya cara perhitungan yang normal seperti itu. Nah, untuk ketersediaan datanya sendiri kita ambil datanya dari itu dari BPS, Pak. Oke, baik. Teman-teman, berarti ini kita selalu menunggu rilis BPS dulu sebagai lembaga yang menyediakan data, kemudian kita yang menghitung kita yang menghitung laju pertumbuhan sektornya seperti itu. Baik, selanjutnya, nah di sini kan ada realisasi indikator untuk level program juga. Nah, di program ini ada sekitar 9 program, indikatornya seperti tercantum di situ. Nah, kalau ini dari mana? Kalau ini data kita ambil dari masing-masing pengampu bidang. Jadi, masing-masing bidang. Ya, jadi misalkan nilai produksi industri pengolahan ada di bidang SPPI dan selanjutnya. Dan ini
untuk data-data ini bisa kita mintakan secara berkelanjutan gitu. Oke, berarti ini artinya datanya tersedia secara ini ya, secara umum dan Iya. dimiliki langsung sama bidan. Seperti itu. Iya, betul. Artinya dalam jangka waktu berkelanjutan kita tersedia gitu datanya. Iya, tersedia Pak. Baik. Ya itu sih sebenarnya yang mau dikonfirmasi saja seperti itu sebagai bahan nanti untuk disampaikan oleh Bu Sekdis maupun Bu Kadis dalam presentasi laporan kinerja maupun dokumen-dokumen persiapan dokumen-dokumen perencanaan di selanjutnya seperti itu. Ya. Itu saja sih. Ya, siap. Terima kasih Om Erwin Ya. untuk konfirmasinya. Baik Pak. Ini saya laporkan ke pimpinan. Baik. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke ini ya, ke tugas-tugas berikutnya. Ya, baik. Yuk, terima kasih. Pak. Yuk. Korupsi adalah tantangan serius atau penyakit yang menjangkiti birokrasi di Indonesia sejak lama. Gejala ini adalah tantangan serius terhadap integritas ASN sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat, dan pelaksana kebijakan publik. Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang paling rentan terhadap terjadinya korupsi karena di sini begitu banyak celah yang bisa digunakan untuk menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan dan sebagainya sehingga memungkinkan terjadinya korupsi. Untuk hal tersebut, pengadaan barang dan jasa perlu untuk dikendalikan, diawasi dan dimonitoring pelaksanaannya. Pengendalian resikonya bisa kita manfaatkan dengan melihat surat Kepala LKPP nomor 8 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, apa saja yang diatur? Yang pertama, PPK mengidentifikasi resiko-resiko korupsi yang terdapat pada proses pengadaan barang dan jasa. Resiko ini termasuk pada kemungkinan persekongkolan, kemungkinan penyalahgunaan keuangan negara. Yang kedua, bahwa proses pengadaan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang ketiga, bahwa proses pengadaan barang dan jasa tidak boleh atau harus terlepas dari aspek diskriminasi. Mengapa? Karena aspek diskriminasi memungkinkan hasil pengadaan barang dan jasa kemudian akan diarahkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bagi ASN, korupsi adalah masalah serius terhadap integritasnya. Nah, oleh sebab itu, korupsi harus benar-benar dihindari atau dijauhi untuk mewujudkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Terima kasih.